Cuman untuk penyetelan injektor atau bospomnya jangan sampai terlalu mentok ke sebelah kanan, karena kalau terlalu berlebih juga tenaganya malah nggak keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk kesempatan kali ini kita mendapat pekerjaan ya, tepatnya mendapat keluhan dari yang punya mobil. Katanya mobil ini kurang tenaga. Langkah yang kita lakukan di sini mencoba untuk menyetel bospomnya atau injektornya. Ini bagian ini. Namun perlu teman-teman perhatikan di sini, sebelum kita menyetel injektornya itu kita diwajibkan, bukan wajib sih sebenarnya ya, seharusnya sebelum penyetelan injektor itu dipastikan dulu kondisi mesinnya atau kondisi kompresinya itu masih normal atau enggak, karena percuma kalau misalnya kita sudah setel injektornya tapi ternyata mesinnya udah ngobos gitu ya, istilahnya ngablas. Kalau di sini kelihatan ngobos atau enggaknya cukup buka tutup olinya. Kalau waktu dihidupkan mesin keluar asap berarti mesinnya udah minta overhaul atau turun mesin ya. Karena kebetulan mesin ini sudah dicek tadi, tidak ada ngobos di bagian ininya, udah kita buka tadi. Berarti kita langsung ke penyetelan injektor ya. Untuk menyetelkan injektor yang biasa kami lakukan di sini hanya sebatas menggeser posisinya. Kalau istilah di sini dipurkan seperti itu. Digeser ke sebelah, kalau dari depan sini sebelah kiri. Kalau kita lihatnya dari belakang berarti ke sebelah kanan. Intinya patokannya mendekati blok silinder atau melawan putaran timing belnya ya. Kalau di mesin bensin istilahnya memajukan pengapian. Berhubung ini mesin diesel nggak pakai pengapian, berarti kita memajukan timing keluarnya bahan bakar atau solar seperti itu. Untuk L300 putaran mesinnya itu ke sebelah sini ya. Kalau kita lihatnya dari depan berarti ke sebelah kanan. Berarti kita menggeser injektornya atau bospomnya ke sebelah kiri. Untuk kita kemudian nanti pengecekan di vakum EGR-nya, siapa tahu ada masalah. Kata si pengemudi dikasih muatan 1 ton 800 itu, kalau teman-teman tahu tanjakan gentong itu katanya hampir nggak kuat. Oke, langsung kita ke penyetelan. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah berada di kolong mobil ya, tepatnya untuk melakukan penyetelan bospom atau injektor. Untuk langkah yang pertama kita lakukan di sini, kita kendorkan dulu 4 selang nozzle-nya ya, cukup dikendorkan, nggak usah dibuka. Terus selanjutnya kita kendorkan baut pengikat yang ini. Ini 2 buah baut pengikat dikendorkan. Terus di sebelah sana, sebelah atas ada 1, sebelah kanannya dekat blok mesin juga ada 1 buah baut pengikat. Kita kendorkan dulu baut-baut dan selangnya. Oke, lanjut kita untuk mengendorkan selang nozzle-nya terlebih dahulu ya. Untuk baut pengikat yang kita bilang tadi di sebelah atas itu, kalau dari bawah tepatnya di bagian sini ada mur 12, dan di bawah sana lurus dengan yang ini juga ada mur 12, kita kendorkan juga. Untuk L300 diesel khususnya tahun-tahun muda seperti ini ya, sudah jadi langganan, sudah terbiasa, sudah jadi ciri khas seperti itu. Kalau tenaganya memang kurang ya, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun tua.
Mungkin dari desain bos pomnya yang berbeda, atau mungkin karena ada penambahan vakum EGR di sana. Ya mungkin tujuannya untuk menghemat bahan bakar atau efisiensi bahan bakar. Tapi untuk di daerah kami seperti ini yang medannya banyak tanjakan, justru malah jadi hambatan karena muatan di sini lumayan ekstrim ya. Untuk standarnya mungkin nggak seperti itu muatannya, di bawah 2 ton. Cuman untuk di daerah sini rata-rata muatannya paling ringan atau paling rendah itu 2 ton ya. Sudah jelas untuk L300 tipe seperti ini untuk tahun-tahun muda mungkin tenaganya memang tidak cukup ya, kurang cukup. Beda lagi dengan tahun-tahun tua, sudah dipastikan tenaganya memang besar ya. Lanjut ke penyetelan, sekedar info ya teman-teman, memang tahun muda ciri khasnya seperti ini, kurang tenaga. Oke, lanjut, baut pengikat dan selang-selangnya sudah kita kendorkan. Untuk lanjut kita ke bagian penyetelan. Seperti yang dikatakan tadi, untuk menyetel bos pom atau injektor L300 diesel khususnya, cuman kebanyakan sih rata-rata untuk penyetelan bos pom itu semuanya melawan arah putaran mesin. Seperti di sini yang kita katakan tadi, untuk menyetelnya cukup menggeser ke sebelah kanan seperti ini. Awalnya tadi di sebelah sini kita geser ke sebelah kanan, patokannya mendekati silinder blok atau blok mesin. Kita langsung cek di bagian bawah. Oke, bisa kelihatan di sini bekas pergeserannya ya. Untuk semula yang tadi pertama sebelum digeser, posisi bautnya itu hampir di tengah-tengah, sementara sekarang posisi bautnya sudah hampir mentok di sebelah kanan karena udah kita geser bos pom atau injektornya. Mungkin di sini kita sedikit menyalahi aturan ya, bisa dibilang seperti itu. Cuman kembali lagi kita ke muatan yang juga keluar dari aturan ya, seperti itu. Cuman untuk penyetelan injektor atau bos pomnya jangan sampai terlalu mentok ke sebelah kanan, karena kalau terlalu berlebih juga tenaganya malah nggak keluar. Setelah bos pom bergeser seperti itu, kita kencangkan untuk lalu nanti maksud kami mengecek bagian valve EGR-nya. Oke, sambil menunggu bautnya dikencangkan, baut pengikat sama selang-selangnya, sekedar berbagi pengalaman ya di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Setelah dilakukan penyetelan bos pom atau injektor, jangan sampai ketinggalan untuk melihat kondisi asap di bagian knalpot atau keluar asapnya itu seperti apa. Bisa jadi kalau terlalu jauh untuk menggeser bos pom atau injektor atau salah arah seperti itu, bisa kelihatan dari asap knalpot yang malah mengeluarkan asap putih seperti pembakaran yang tidak sempurna seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin tenaganya jauh lebih besar, sebenarnya ada lagi opsi untuk penyetelan 300 ini. Teman-teman bisa memutar setelan solar ya, ini ke sebelah kanan, tujuannya untuk di apa ya, kalau istilah di sini itu dibikin boros ya, seperti itu. Tapi perlu diperhatikan juga, kalau terlalu boros itu efeknya malah bukan bagus, malah lebih parah ya, tenaganya malah lebih parah, malah lebih drop. Diakibatkan karena jadi nggak kebakar semua itu bahan bakarnya. Kalau terlalu boros justru malah bukan bagus. Jadi yang diperhatikan di sini, asapnya cukup lah, jadi nggak terlalu irit, nggak terlalu boros. Kebetulan untuk mobil yang ini tadi udah kita coba tes di gas, udah ada keluar asap hitam, berarti nggak usah dilakukan pemborosan di bagian setelan ininya di belakang. Opsi yang selanjutnya, bila masih kurang juga tenaganya,
Mungkin dari teman-teman semua ada yang muatannya lebih ekstrim seperti itu. Teman-teman juga bisa mengganti gear di bagian gardan atau diferensialnya. Untuk standarnya L300 menggunakan gear 737 atau 730. Teman-teman bisa mengupgrade atau mengganti gearnya ke rasio 740. Untuk ditanjakan insya Allah lebih besar di tenaganya, bahkan dia mampu berjalan di RPM rendah dengan muatan yang agak ekstrim ya. Oke, lanjut. Setelah baut terikat kencang, kita langsung pengecekan vakum EGR-nya sebelah sana. Apakah udah kotor atau mampet? Oke, lanjut. Setelah injektor atau bospomnya kita setel tadi, lanjut kita ke penutupan vakum EGR. Nih. Untuk menutup vakum EGR, maksudnya ditutup di sini biar EGR-nya itu nggak fungsi. Memang di sini menyalahi aturan pabrik seperti itu ya. Kembali lagi tadi ke muatan yang juga keluar dari aturan seperti itu. Untuk menutup vakum EGR, dasarnya kita menutup vakum EGR teorinya itu karena untuk tahun-tahun tua nggak memakai EGR, nyatanya tenaganya itu malah lebih besar. Melihat pengalaman seperti itu, makanya kita memutuskan untuk menutup vakum EGR-nya alias nggak difungsikan ininya. Untuk teman-teman menutupnya bisa dari selang sini yang dari alternator, karena anginnya yang ini sumbernya dari alternator dari sini yang dikendalikan oleh solenoid di sebelah sana. Ya. Kita tutup selang ininya karena pengalaman kami di sini, khususnya di daerah kami, kalau vakum EGR-nya ditutup itu malah tenaganya lebih besar ya. Mungkin dari pabrik sudah didesain untuk emisi gas buangnya biar lebih ramah lingkungan seperti itu ya, biar irit juga mungkin seperti itu. Cuman pengalaman kami di sini, walaupun vakumnya ditutup, justru malah menambah tenaga dan konsumsi bahan bakar. Kata si pengemudi kebanyakan nggak berubah, masih tetap seperti itu. Oke, lanjut kita ke penutupan vakumnya. Saya dari sini atau mungkin dari bawah langsung dari sumber, bebas ya. Untuk menutup angin vakum EGR ya, kami di sini biasanya menggunakan biji bearing atau bearing yang sudah pecah. Kita ambil biji bearingnya, kita masukkan sini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan plastik atau apapun itu. Yang penting intinya jangan sampai ada angin masuk dari alternator ke solenoid atau ke vakum EGR-nya. Seperti ini, udah kelihatan, udah masuk ya. Langsung kita pasang lagi selangnya seperti ini. Langsung kita coba cek hidupkan mesinnya. Langsung kita cek asap knalpotnya. Udah kelihatan di sini tidak ada asap putih. Berarti penyetelannya sudah pas ya. Kita dengar juga dari suara mesinnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial penyetelan bospom khususnya di mobil L300 diesel. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.